Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini, melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam berkat pertolongan Tuhan, masih dalam keadaan sehat, hingga pagi hari ini kita boleh menghirup udara yang segar, memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita meluangkan waktu kita sejenak. Sebelum kita beraktivitas, mari kita dengarkan pesan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 146 adalah salah satu dari serangkaian Mazmur yang terdapat dalam kitab Mazmur di dalam Alkitab. Mazmur ini merupakan pujian kepada Allah sebagai penolong dan pemelihara yang setia terhadap umatnya. Latar belakang dari ayat ini bisa dipahami dalam konteks perjalanan sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel telah mengalami banyak tantangan, kesulitan, dan penindasan di dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Mereka seringkali berhadapan dengan musuh yang kuat dan menghadapi situasi yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Dalam kondisi semacam ini, Mazmur-Mazmur ini memberikan penghiburan dan harapan kepada umat Israel. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini penulis Mazmur menekankan bahwa orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub sebagai penolong adalah orang yang berbahagia. Allah Yakub adalah salah satu gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Allah di dalam Alkitab. Mengingat Allah telah memilih Yakub atau Israel sebagai bangsanya. Dengan menyebut Allah sebagai penolong mereka, penulis Mazmur menggambarkan bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang dapat diandalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga menekankan pentingnya meletakkan harapan hanya kepada Tuhan Allah mereka. Dalam situasi sulit, mengandalkan Allah sebagai sumber harapan dan pertolongan adalah sikap yang bijaksana. Penulis Mazmur mengajak umat Israel dan juga kita sebagai pembaca saat ini untuk mengalihkan harapan kita dari segala sesuatu yang bersifat fana dan bergantung pada Allah yang setia. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, dengan mengandalkan Allah dan menaruh harapan pada Tuhan, orang tersebut akan merasakan berkat dan kebahagiaan yang datang dari kehadiran dan bantuan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita dapat menemukan kebahagiaan sejati ketika kita mempercayai Allah dan mengandalkan Allah dalam segala hal. Ada beberapa maksud dan tujuan penulis Mazmur yang menyatakan berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub sebagai penolong dan harapan pada Tuhan Allahnya. Yaitu yang pertama, mengarahkan perhatian kepada sumber yang benar. Penulis Mazmur ingin memfokuskan perhatian orang-orang pada Allah sebagai sumber pertolongan dan harapan yang sejati. Dalam hidup ini, kita seringkali cenderung mencari pertolongan dan harapan dari hal-hal yang bersifat duniawi, yang fana, seperti kekayaan, kekuasaan, atau hubungan manusiawi. Namun penulis Mazmur mengingatkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya sumber yang dapat benar-benar memberikan pertolongan dan harapan yang abadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tujuannya adalah menekankan kebahagiaan dan berkat. Penulis Mazmur menyatakan bahwa orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub sebagai penolong dan meletakkan harapannya hanya padanya adalah orang yang berbahagia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita mengandalkan Allah
sepenuhnya, kita akan merasakan sukacita dan berkat yang melebihi apapun yang di dunia ini dapat berikan. Pertolongan dan harapan yang ditemukan dalam hubungan dengan Allah membawa kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Yang ketiga, tujuannya adalah mengajarkan pentingnya kepercayaan dan ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan yang harapannya pada Tuhan Allahnya menunjukkan pentingnya mempercayai Allah sepenuhnya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Mengandalkan Allah sebagai penolong dan meletakkan harapan padanya adalah tindakan kepercayaan dan ketaatan yang menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah penguasa atas hidup kita. Dengan demikian, penulis Mazmur mengajarkan pembaca untuk mengandalkan Allah dengan penuh kepercayaan dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, perlu kita merenungkan bersama tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Pesan Tuhan bagi kita saat pagi hari ini adalah yang pertama, Allah sebagai sumber pertolongan. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber pertolongan yang setia. Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan, kita tidak perlu mengandalkan kekuatan atau sumber daya kita sendiri. Allah adalah penolong yang kuat, siap membantu kita dalam segala situasi. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan mencari pertolongannya dalam segala hal. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita adalah harapan yang tertuju kepada Allah. Pernyataan ini mengingatkan kita tentang pentingnya menempatkan harapan kita kepada Allah dalam kehidupan ini. Kita sering cenderung mencari harapan dalam hal-hal yang fana, pada kekayaan, reputasi, hubungan manusia, atau orang-orang yang bisa kita andalkan. Namun hanya Allah yang dapat memberikan harapan yang kokoh dan abadi. Dalam menghadapi tantangan hidup, kita harus memusatkan harapan kita kepadanya, karena hanya Dia yang dapat memenuhi dan melebihi harapan kita. Pesan Tuhan yang ketiga adalah kebahagiaan yang ditemukan di dalam Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa berkat dan kebahagiaan yang sejati hanya dapat kita temukan ketika Bapak Ibu Saudara mengandalkan Allah. Dunia ini menawarkan berbagai bentuk kebahagiaan yang bersifat sementara dan terbatas. Tetapi hanya dalam hubungan kita dengan Allah kita dapat menemukan sukacita abadi. Kita dapat meletakkan harapan kita kepadanya. Kita akan merasakan kebahagiaan yang tak tergoyahkan meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Yang keempat yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah kehidupan yang diperbaharui oleh Allah. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa menerima pertolongan dari Allah membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Allah, Dia akan membimbing, melindungi, dan mengubah hidup kita. Dengan hidup yang dipenuhi oleh pertolongannya, kita dapat mengalami pemulihan dan perubahan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Karena itu, lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita dipanggil untuk mempercayai Allah sepenuhnya, menempatkan harapan kita hanya kepadanya, dan mengalami kebahagiaan yang hanya ditemukan lewat persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita diajak untuk melepaskan ketergantungan kita pada hal-hal yang fana dan mengandalkan Allah sebagai penolong yang setia dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita semua. Mari dengan penuh sukacita kita lakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Jangan biarkan firman Tuhan lalu begitu saja dari kehidupan kita, tapi biarlah firman Tuhan akan memotivasi kita menjadi pondasi yang kuat untuk kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, mari kita bekerja dengan penuh sukacita. Kita lakukan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini dengan kesungguhan hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan jangan lupa, andalkan Tuhan setiap saat.
Meskipun kesulitan tantangan engkau hadapi hari ini, ingat, Tuhan adalah penolong yang setia bagi kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.